Ini komentar yang buat saya ngakak di video sebelumnya. Dari Trika Runo Putro 1700. Kok ada Bahlil ikut ketawa? Saya tahu maksud kamu, Bang. Pasti ini kan yang kau maksud, Bahlil. Coba kita ambil fotonya. Mirip nggak? Gimana? Mirip nggak? Agak leon kau, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Ya, mudah-mudahan hari ini kabar kalian semuanya sehat-sehat saja, masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Dan terpenting, ya masih bisa mengunjungi channel saya, Game Sastra. Canda, bosku. Baik, di video kali ini saya ingin membagikan momen kenang-kenangan dari Profesor Dr. Ngabalin. Kenangannya apa? Kenangan di saat-saat ia kehabisan obat, kata netizennya. Ini saya ambil dari kata netizen. Momen-momen ketika Ngabalin kehabisan obat, debat dengan segala tingkah lakunya. Ya, tanpa berbasa-basi supaya kalian tidak penasaran, mari kita simak videonya. Nasib. Oke dulu nggak sih? Nyanyi bareng Ngabalin. Nyanyi lagi dia. Asik. Asik. Ini yang salah liriknya atau penyanyinya? Ada lagi yang ngedit. Lagunya ya. Kita bicara kacang Indonesia butuh Ngabalin karena dia yang habis obat. Bertemu dengan ketua-ketua partai yang punya pikiran dan visi yang sama dalam pemilu 2024. Tentang apa? Tentang bicara tentang pembangunan nasional Republik Indonesia. Saya boleh salahnya di mana gitu loh. saya boleh jawab. Saya boleh jawab. Baik. Pemilu yang membuat rakyat ini terbelah. Kita punya pengalaman pemilu yang rakyat itu terbelah setelah pemilu dan lain-lain. Presiden punya cara untuk kasih tahu kepada pimpinan partai politik. Dengan mengerti. Seperti itu saya tidak bisa. Ini kami orang, tidak usah dia ikut bicara. Dia tidak mengerti. Bang Ali sudah kita tangkap maksudnya. Sekarang giliran Prof Didik ya. Saya akan tanya ke Prof Didik dulu. Jadi maksudnya Bang Ali, Prof Didik itu semua pernyataan Presiden itu demi kepentingan bangsa dan negara, Prof Didik. Tidak mengerti bahwa peristiwa itu peristiwa politik. Dia seperti ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di kantor. Tidak, itu mobilisasi politik dan harus diingatkan. Di tangan presiden itu ada sumber daya yang luar biasa. Ini orang tidak cukup untuk bicara politik, menjelaskan ekonomi politiknya. Jadi rakyat itu tertipu. Sekarang saya sebagai intelektual mau ngeritik presiden secara etik tidak boleh berpihak. Dia punya sumber daya, punya intel. Dengar dulu. Kamu dengan baik ya? Itu dengar dulu. Nah, makanya dari tadi kalau saya ngomong jangan kau bantah, jangan kau salah. Sekarang kalau saya mau salah kau keberatan. Iya, karena yang kalian bicarakan itu tidak punya etika. Oke, biar saya atur dulu ya. Prof Didik selesaikan. Ada anak presiden yang maju di situ. Ini kan permasalahannya di situ. Awal dari permasalahannya kan di situ. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagi-bagikan bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata. Itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya yang malah mencari fitnah. Semua masyarakat bisa melihat
Tolong saya lagi bicara. Oke, Bang Abalin. Malu Anda Nyerocos. Tidak ribut. Presiden. Nanti Coba setelah kalah, berlakulah seperti kenapa ngomong posisi Anda. tentang proses Berlakulah anak seperti presiden Anda yang mengemban jadi jabatan Anda. cawapres. Ini yang masalahnya di Please, negara Bang ini Abalin, sekarang. mohon Orang-orang dikasih yang dulu mengemban dari jabatan yang begitu Bang tinggi, Timo. begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda Ya, sampaikan itu ternyata kalau relevansinya bicara ada itu dengan keterpilihan jelas. dari Ada, anak tadi kan presiden? seperti dikatakan, ada survei yang Kenapa mengatakan kau tidak 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. bertanding sudah Saya menang, katakan kau cerita bahwa tentang kalau kita menggunakan dinasti dan logika, proses yang nalar, tidak dan benar. nurani, Di situ kita kesalahanmu money cara politics berpikir, itu Ciko. dilarang, money politics Bang itu Abalin, dilarang lagi, karena sebentar. Bang dia Abalin. berefek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Tapi Bang Ali Ngabalin atau sudah malaikat maut dapat ini. bocoran terkait siapa yang bermain di belakang kata Prof. Dikali ya. Mahfud. Mau jangankan Pak Mahfud, Malikil Maut sekalipun mengeluarkan pernyataan itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tidak boleh kita Harus dibuka membiasakan begitu ya. membuat isu-isu. Ingat ini kalimatku. Kita orang pemerintah, beliau Menko. Ya. Siapapun dia. Oke ya. Ya. Jadi kita tidak usah membuat beberapa framing kemudian sahwa sangka yang bisa membuat orang juga punya analisa penafsiran yang bisa mengembangkan perkara ini dengan framing-framing yang tidak mendatangkan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Oke. Gitu loh. Itu yang saya maksudkan supaya sebagai orang-orang yang punya intelektualisme yang bagus, punya moral yang tinggi. Ini kan parlemen member Baik. yang terhormat, Ya. Bapak Doktor, Datua, Sekjen. Kan kita orang-orang tidak mungkin TVRI undang kita ini kalau orang-orang tidak punya kompetensi. Asik. Jurnalis dari CNN menyerang Ngabalin sampai itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kita lihat videonya itu terbungkam Terbungkam aja nggak untuk tuh? Ngabalin. Bang Ali, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya ingin tanyakan dan Anda mesti jawab bahwa Presiden Jokowi tidak pernah merestui tindakan Menteri Koordinatornya melobi partai sana-sini untuk menunda usulan pemilu. Itu dulu yang Anda perlu jawab. Tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada beliau. Tidak perlu mendesak Abang Ali untuk harus menjawab sikap Presiden. Oke. Karena Presiden telah bersikap. Rifana. Lain. Oke, Presiden Dari telah bersikap. awal-awal sudah Bang Ali katakan kan, Rifana. Oke. Gitu. Oke. Dari wawancara barusan kita bisa melihat bagaimana sosok Ngabalin yang kehabisan kata-kata. Satu sisi dia sebagai staf presiden, dia mewakili presiden, tapi ketika ditanya, ya tanya langsung aja lah, gimana sih? Agak lain. Apa yang Diduga membuat pasien ini kabar dari SK. membuat Mahkamah Rakyat enak-enakmu panggil itu presiden, panggil ketua-ketua partai. Apa urusannya Edi? Kenapa ada orang terpelajar kayak begitu? Atas nama demokrasi menjual demokrasi dengan harga murah, atas nama demokrasi kalian salurkan semua kebencian-kebencianmu. Kalau mau supaya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu bawa datang ke istana, kasih tahu di mana tempatnya, nanti saya jemput. Di mana masalahnya? Pengadilan mana yang belum mengurus mereka dengan baik? Jangan begitu caranya. Baik. Membuat itu tidak bagus dalam pembelajaran kepada masyarakat. Kenapa kau tidak bikin sekalian negara sendiri? Bikin mahkamah sesuka hatimu. Kali. Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal kau panggil-panggil orang dengan seenak perutmu. Negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri. Ada urusan apa panggil-panggil orang? Mau disidang, mahkamah apa itu? Dengar tuh dia dibuat negara sendiri. Aduh, bagaimana menurut tanggapan kalian terkait video kenang-kenangan dari Mr. Ngabalin yang dianggap kehabisan obat? Beberapa video tadi ini terbuktikan dia nyerocos, apalagi waktu lawan sama Bang Ciko tuh. Tidak diberikan kesempatan Bang Ciko untuk ngomong. Bang Ciko ngomong menjelaskan, dia juga nyerocos di sana. Agak lain Pak Profesor satu ya. Aduh, Ngabalin. Ya mungkin pantas saja ketika di kabinet Prabowo ini dia tidak dipanggil, karena jangan sampai itu bisa mencederai citranya Bapak Prabowo sebagai presiden. Ya, bagaimana menurut tanggapan kalian bosku tentang Mr. Ngabalin ini yang berani tantang malaikat maut? Ngeri kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.